Tegang. Berdoa dulu. Tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Rifki di ngobrol bareng teman. Lihat dong. Sebelah gua adalah siapa nih? Coba diperkenalkan dulu, Mbak. Inandia Citra. Belum kenalan ya? Belum kenalan. Sehat, Cit? Sehat banget. Inandia Citra nih nggak punya julukan, Cit? Enggak, belum. Boleh dikasih? Boleh dikasih? Julukannya kalau apa? di OnePride kadang julukannya tuh ganti-ganti. Biasanya apa dulu? Tergantung si mereka mau manggilnya apa. Tapi dari Coba nonton aja nanti bakal tahu kok. Fight yang ini dipanggilnya siapa, fight besok Emang siapa ada ya lagi. gitu? Iya ada. sempet kayak gitu. Kayak kalau nggak salah terakhir fight itu Lawan Melvida bukan kan? yang lawan Melvida, sebelumnya pernah dipanggil Beauty Fighter. Beauty Angel, no Coba Beauty lihat. Angel. Coba lihat dari beauty nggak? Beauty Angel, double. Ngomong-ngomong Melvida, sembuh udah mata. Mata udah saya pikir sudah. Ternyata Kayak sebenarnya oke, tapi ternyata ada beberapa masalah internal gitulah, kayak misalnya lebih sensitif. Jadi kalau nggak pakai kacamata suka tiba-tiba keluar air mata sendiri, terus kegesek dikit perih dan kayak kucek-kucek mata gitu. Bisa perih banget. Habis itu kalau misalnya lihat cahaya tuh masih suka lama ininya. yang kanan kan sih? Yang kiri. Yang kiri ya? Emang itu apanya sih yang rusak kemarin tuh? Yang rusak tuh sebenarnya di bola matanya itu. Tapi dia emang karena dalam, robekannya itu dalam, dia kena beberapa sarafnya itu. Katanya sih emang healingnya lumayan, karena kalau misalnya nggak dalam pun kan ada teman-teman suka kecolok kacamata atau apa gitu kan, tahu ya, atau kegesek. Itu healnya tuh bisa sampai 2 tahun. Jadi emang yang ini kayaknya agak lama. Soalnya tadi dipikir tahun lalu kan udah oke kok, udah bisa latihan, sempat dipanggil fight beberapa kali, cuman gue okein tapi ternyata cancel. Emang ternyata belum jodoh. Ya, untungnya belum jodoh. Terus tiba-tiba awal tahun ini gue baru tahu kayak gitu. Yang suka fokus sendiri, matanya suka autofokus sendiri gitu. Mantep dong berarti. Iya, kayak kamera tuh sih. Rasanya gue pernah lagi photoshoot. Gue disuruh lihat ke satu titik kan, lama. Terus udah kayak 15 detik kemudian mata gue kayak nyit gitu sendiri. Apa sih? Tapi buat gue itu menarik sih, pengalaman menarik. Gue nggak yang sedih atau apa, cuman ya udahlah. Suatu hari pasti. Tapi nggak sakit gitu atau pas autofokus tuh? Apa gimana? Enggak, pegel aja. Tiba-tiba kayak kamera bener-bener Kayak kamera tiba-tiba nggak fokus, maju mundur gitu. Terus gue ngerasa kayak bola matanya gerak-gerak. Ya udah. Itu dioperasi, Cit? Maksudnya coronanya enggak, atau apanya? sebenarnya cuman putih-putihnya itu yang di bawah yang dioperasi. Putih-putih, matanya ada putih-putihnya. Emang lo belum lihat fotonya? Takut sih. Kalau mau lihat boleh, ada fotonya. Lihatnya ngeri soalnya. Di dalamnya berarti yang dijahit? Iya, di dalam. Di dalam sini? Lumayan panjang, ada 8 jahitan kalau nggak salah. Dan karena di mata ngerjainnya lumayan lama gitu, 2 jaman. 2 jam? 2 jam, 3 jam. Capek deh pokoknya. Soalnya habis fight kan biasanya kalau mau fight kan kita makan tuh beberapa jam sebelumnya ya. Kan. Terus gue habis kejadian itu langsung ke rumah sakit nunggu dulu karena itu udah di atas jam praktek dokter. Iya. Jadi gue mesti nunggu dulu kayak sekitar sejam, terus abis itu prakteknya lama. Terus udahannya gue lapar banget. Capek, lapar banget. Terus ya udah makan deh sambil tidur, udah jam 3 pagi. Makan deh. Dan enak banget makannya nasi doang, tapi oke lah. Tapi kalau sekarang misalnya nendang-nendang samsak atau apa latihan Enggak, udah biasa aja. Kalau misalnya gue sparring kayak striking santai-santai, kalau misalnya sparring jujitsu kalau suka ketubruk ntar nangis sendiri, bukan nangis ya, tapi kayak keluar air mata sendiri. Bukan sedih gitu bro? Bukan sedih. Enggak, kalau gue nggak sedih. Nggak pernah sedih ya? Masa nggak pernah sedih? Masa sih nggak pernah sedih? Selalu nggak pernah. Bohong. Enggak. Ngomong-ngomong. Bahagia selalu. Ngomong-ngomong fight, sebenarnya lu mulai fight tuh kapan sih? Mulai suka olahraga bela diri? Gue tuh sebenarnya dari kecil tuh salah satu cita-cita gue ceritanya banyak nih. Gue pengen bisa dulu tuh sebenarnya gue pengen jadi sportswoman aja. Gue sukanya dulu liatnya ini atletik ya.
Lari apa nih? Atletik banyak macam-macam emangnya? apa macam-macam pokoknya Macam-macam. semuanya gue mau apapun itu. Oke. Gue menuju ke situ, cuman ternyata nggak ada aja jalannya. Terus habis itu gue suka nonton kayak yang apa tuh kalau kayak World Wrestling gitu. Itu. Iya macam kayak gitu, dia bilangnya apa sih, freestyle ya. Smackdown gitu maksudnya. Oh, lu jadi Terus atlet habis itu Smackdown. kayaknya seru, cuman badan gue kan kecil ya, tapi kan gue pikir kayak oh kalau gue bisa jadi kayak mereka seru juga. Terus habis itu lihat kayak fighter seru, pokoknya semua sport yang ekstrim gue tuh tertarik. Semua sport yang ekstrim. Habis itu ini nggak mati kan? Enggak. Gue pencet-pencet. Terus habis itu ya udah sampai akhirnya kebuka jalannya itu gue pas kuliah. Adik gue latihan Muay Thai, itu lagi ngehits banget Muay Thai. Justru adik lu duluan yang mulai. Iya. Oke. Terus habis itu ya tau lah anak kuliahan kerjaannya ngapain kan, nongkrong malam, buang-buang duit orang tua. Terus habis itu nyokap gue kayak udah yang kamu ikutan aja Gih sama adek lo gitu. Gue bayarin deh, gue modalin lo buat latihan daripada lo nongkrong gak jelas pulangnya malam gitu. Terus gue kayak oke. Terus ternyata gue suka banget. Malahan gue yang lanjut. Jadi kalau nggak salah tuh beberapa bulan setelah latihan gue langsung ke Thailand waktu itu. Terus setahun setelah latihan gue langsung cobain pro fight di Thailand. Iya. Di Thailand? Iya. Pro fight? Gue inget banget gue berangkat ke Thailandnya itu abis final exam. Pas gue lagi kuliah, bener-bener abis final exam selesai, gue pulangnya langsung ke airport. Terus gue ke Thailand, gue tinggal di sana sebulanan. Terus habis itu gue fight. Hancur? Terus kalah. Hancur? Nggak hancur, selesai. Cuman abis itu kalah kayak ya lesson lah, emang nggak semudah itu, emang gue butuh usaha lebih. Tapi untuk pemula berani main di luar negeri, oke juga begitu, nekat apa? Kayaknya nekat deh. Kayaknya nekat deh, ini emang segila itu. Soalnya gue suka challenge aja. Oke. Nah, berubah ke lebih terkenal kan sekarang lu dengan Citra yang BJJ. Berubahnya kapan mulai BJJ? Berubahnya semenjak gue mulai BJJ tahun 2015. 2015, baru berarti? Baru. Lebih lama gue tahu Muay Thai berarti ya. Muay Thai-nya kan berarti udah dari 2010, 11, 12, 13, 14 4 tahun. Tapi BJJ sampai sekarang? BJJ sampai sekarang. Terus habis itu semenjak gue ikut BJJ, competition BJJ lebih banyak daripada Muay Thai pada saat itu. Jadi gue fokus ke situ karena gue kan pengen kayak karirnya di jalan ini. Jadi gue mesti kayak ngerasa kayak gue aktif terus. Makanya pas gue tahu BJJ lebih banyak competition, jadi gue lebih fokus ke situ latihan waktu itu. Nah jadilah gue Citra BJJ. Citra BJJ jadi. Bukan Citra Muay Thai, Citra BJJ. Tapi sebenarnya buat lo semua yang belum tahu, Citra ini lulusan kalau mau diceritain gimana ya? Lulusan apa ya? Lulusannya itu biologis. Iya ya, bingung ngomongnya. Apa namanya tuh? Gue biomedical engineering. Jadi biomedical engineering, coba tuh. Biomedical engineering jadi fighter sekarang. Coba kalau diartikan itu biomedical itu biologi, mesin, fisika ya. Itu bagian mesin atau maksudnya yang dokter-dokter? Mungkin kayak teknik kedokteran kali ya, karena gue belajar setengah kedokteran, setengah teknik, jadi mungkin lebih ke teknik kedokteran. Bingung nggak? Teknik kedokteran maksudnya gimana? Apa itu? Ya tujuannya tuh emang kayak lebih ke alat-alat. Alat-alat kedokteran. Terus biasanya tuh kayak goal akhirnya untuk karir tuh ke apa ya? Lo jadi konsultan dokter. Lo tahu cara pakai alat ini gunanya apa. Jadi kan kita juga mesti tahu fungsinya apa. Iya, dari sisi kedokterannya apa tuh kita juga mesti ngerti kayak gitu. Jadi berat sih. Itu capek banget. Tapi kenapa milih itu kalau capek? Karena gue aneh. Karena gue suka yang aneh. Nyokap gue tuh minta gue kalau nggak jadi dokter jadi insinyur. Berarti gabungin aja sekalian. Jadi gue pikir, gue soalnya sejujurnya gue emang kayak daftar semuanya. Gue kedokteran juga, terus teknik juga waktu itu gue ngambil arsitek. Terus habis itu karena gue bingung mau ambil ke teknik apa. Terus di SGU kan ada nih biomedical engineering. Kayaknya nyokap gue seneng nih bisa
di antara itu dan kayaknya aneh kan, dan gak banyak orang, dan gue suka aja. Akhirnya gue daftar terus keterima, ya udah masuk situ. Masuk situ ya. Tapi kan lu lulus dari apa tadi? Biomedical Engineering. Lulus di situ S1. Lanjut S2. Sempat lanjut S2. Sempat di lanjut. tahun 2013. Sampai sekarang nggak selesai, apa gimana? Belum selesai. Tugas akhirnya nggak gue kerjain. Wah, mantap. Maaf ya. Soalnya waktu itu yang gue seneng ini S2-nya ini orang-orangnya tuh suportif banget. Oke. Jadi gue masuk di Prasmul dan mereka tuh kayak satu tim tahu sama dosen-dosennya tuh tahu kegiatan gue ngapain dan dia bisa lihat passion gue apa. Terus pada suatu hari gue dipanggil sama dosen gue, dia cuman bilang gini, kita pengen kamu fokus. Oke. Nggak apa-apa kalau kamu mau di sana, karena kita percaya kamu bakal sukses lah di sana gitu. Tapi kita juga nggak pengen kamu di sini setengah-setengah, ntar takutnya kamu nggak jadi apa-apa juga. Jadi lebih baik kamu pilih salah satu dari sekarang. Akhirnya gue ngajuin pengunduran diri. Pengunduran diri. Baik ya dosennya. Itu udah akhir, udah tugas akhir banget. Jadi udah ada timnya, udah ada kelompoknya. Tinggal tesis. Dan timnya tuh baik banget sama gue. Dia sampai mikir gini, kita tim berlima. Dia tim berlima, marketing, gue finance gue sendiri. Terus mereka tahu gue ngapain kan, dan mereka sangat support, sampai mereka bilang nggak apa-apa Cit, kalau lu mau sambil latihan kita bisa bantuin kerjain kerjaan lo. Kan gue ngerasa kayak apa maksudnya, kayak mungkin jalan gue kesini tuh emang direstuin aja sama banyak orang karena banyak banget yang support. Berarti semua tugas yang ngerjain mereka? Enggak, gue juga, tapi gue ikutan. Cuman kalau misalnya gue sambil sibuk, mereka mau bantu kerjaan gue. Luar biasa. Gitu. Sampai akhirnya mereka bilang ya udah kalau lo cabut kita nggak apa-apa, kita nanti cari tim lain. Ya udah, bener-bener terbuka banget. Menurut gue itu dewasa banget orang-orangnya. Jadi Prasmul tuh ya. Bersyukur. Masih ada orang-orang sekarang? Masih ada, ya nggak gitu main sama gue sih, tapi kita kan temenan di Facebook, di masih ingat? Instagram, masih suka nge-like foto kayak gitu. Oh, mereka udah jadi apa sekarang? Ada yang tahu nggak? Macam-macam. Ada yang jadi fighter juga? Gak ada. Kebetulan gak ada. Kalau misalnya ada kan tau gitu gue lulusin dulu kuliahnya. Bener gak? Ngapain gue tinggalin kalau misalnya abis itu mereka juga ada yang jadi fighter. Tadi kita udah ngomongin kuliah lu nih yang lu mengundurkan diri jadi ya. Bukan di DO tuh. S2 bahasa halusnya gitu. S2 gue mengundurkan diri. Jadi kalau dibilang gue S2 ya, tapi kalau dibilang lulus enggak. Tapi yang penting udah ngerasain S2 dulu kan, udah ngerasain S2. Itu orang tua kecewa atau enggak ketika lu memutuskan untuk mengambil jadi seorang fighter? Mereka sebenarnya kecewa, tapi mau gimana lagi? Soalnya pasti mereka juga nggak pengen gue kayak udah lulus buang-buang uang mereka, ternyata gue nggak pakai juga gitu kan. Dengan udah itu aja satu bio apa tadi susah namanya? Biomedical Engineering. Ingat ya, Biomedical Engineering. Nah, ketika lu mulai karir sebagai seorang atlet, katakanlah orang rumah setuju? Enggak. Dengan entengnya jawab enggak. Terus gimana? Dari awal mereka nggak pernah setuju, kayak sekarang iya ya, tapi dulu nggak, karena dari kecil tuh gue kayak pengen ekskul olahraga aja. Nyokap gue yang nyokap sih terutama kayak ngapain sih? Tapi kan tadi lu bilang sport. Nyokap yang nyuruh lu ikutan Muay Thai? Iya, itu setelah beberapa lama gitu kan. Waktu kecil kan dia nggak yang kayak gue misalnya ikut main basket atau gue ikut main bola di sekolah, dia kayak yang ngapain sih? Lo mendingan ngapain gitu. Terus habis itu mungkin waktu itu dia juga enak lihat gue nongkrong, terus lihat adik gue latihan dia mau. Terus ternyata dia nggak nyangka juga kayaknya anaknya habis itu seserius ini. Terus ya udah, sebenarnya nggak gitu. Kalau misalnya untuk karir nggak gitu support. Tapi kalau kayak buat mereka, kalau buat hobi aja nggak apa-apa. Jadi fight gue pertama yang ada di Thailand itu, mereka tuh datang walaupun cuma untuk duduk dan tutup mata selama 5 ronde karena nggak mau lihat. Cuma paling nggak mereka datang ada di situ. Bentuk support gitu kan, ya, datang ke situ kan. Mereka ada di situ. Habis itu ya udah, gue lanjut sampai sekarang. Terus
Kayak gue sebenarnya juga motivasi gue tanding pengen menang tuh karena gue juga pengen nunjukin sama mereka kalau gue bisa berhasil di dunia ini, jadi nggak usah khawatir kayak gitu. Oke. Berarti pilihan hidup lu sekarang udah ke bela diri berarti gitu. Ngomong-ngomong pilihan hidup, menurut lu apa ya? MMA, lu kan atlet MMA. MMA di Indonesia udah bisa jadi penghidupan nggak sih menurut lu? Sebenarnya bisa, tergantung gimana ya. Sebenarnya bisa kan? Seru. Soalnya tergantung, karena kan kalau misalnya kalau di pandangan saya pribadi ya, yang susah itu kan cari sponsor. Cari sponsor yang aktif, yang benar-benar kayak kita kontrak 1 tahun lo gue sponsorin untuk lo latihan doang sama itu lo. Itu jarang di Indonesia. Itu susah. Bukan jarang. Jarang sih nggak, banyak. Ada banyak juga gitu. Cuman susah untuk kita masuknya. Karena apalagi kalau misalnya nggak punya link atau misalnya kita nggak jago-jago banget, orang belum dalam lah gitu lah ya. Iya, atau kita belum jadi champion. Susah. Itu kan masih susah, nggak tahu ya kenapa, apa mungkin belum terlalu, nggak tahu deh kenapa sponsor belum banyak masuk ke fighternya ya. Bukan ke acaranya ya, tapi ke pribadinya. Iya, pribadinya maksudnya. Sponsor secara uang maksud gue, jadi kayak bisa support kita latihan, itu yang susah. Sedangkan kita di sini kan kerjaannya misalnya kayak gue nih, kerjaannya sambil ngajar. Terus kalau misalnya sambil ngajar itu kan kita nggak fokus sebenarnya latihan. Pengennya, makanya kalau misalnya tiap kali latihan gue sukanya gue pasti ke Bali. Kalau ke Bali gue soalnya ninggalin semuanya yang ada di Jakarta kan. Di sana latihan bener-bener. Latihan doang. Jadi bukan ngelatih lagi? Enggak. Bener-bener latihan doang, jadi fokus. Nah di Bali MMA itu kan banyak fighter luar negerinya ya kalau salah kan? Mereka memang khusus atlet atau ada member juga di sana sebenarnya? Macem-macem, ada atlet, ada member juga. Jadi semuanya ada, tergantung pengennya apa. Dan bisa request aja kalau datang, kayak gue pengen join fight team, ya udah lo boleh join fight team. Gitu. Kenapa nggak pindah ke sana sih? Untuk main di sana kan mungkin kesempatan mainnya lebih banyak mungkin di sana kan dibandingkan di Jakarta gitu misalnya. Waktu itu pertimbangannya adalah sebenarnya masih di kerjaan sih, karena belum punya sponsor yang bisa support untuk gue hidup di Bali selama itu. Karena kalau misalnya gue punya modal, ya enak tinggal ke Bali, ya kan? Kalau misalnya sambil kerja, ya mungkin di sana bisa sambil kerja dikit-dikit. Cuman ya masih agak susah lah. Waktu itu gue kepikirannya kayak gue butuh waktu beberapa tahun dulu di Jakarta sampai gue punya modal untuk gue ke Bali gitu kan. Atau gue bisa nge-guide sponsor dulu supaya gue bisa pindah ke Bali. Cuman kebetulan kan accident ini terjadi, jadi agak terpospon tuh cita-cita gue yang gitu. Sebetulnya setelah pertandingan itu baru mau ke sana atau gimana? Iya, tadi udah prepare aja, kayak kan udah mikir nih, pertandingan itu oke sama Melpida, menang atau kalah sana. Menang atau kalah kita berdua akan suatu hari ketemu sama champion lagi. Ya kan, karena kita muter-muter di situ ceritanya. Jadi gue udah kepikiran aja gue bakal title shot lagi nih, atau misalnya gue akan title shot sama Melpidanya lagi gitu kan, gue bakal rematch untuk title shot misalnya, atau contender lagi. Jadi ya gue udah prepare untuk gue mesti pindah ke Bali lebih lama, karena gue harus prepare lebih lama. Ini kecolok. It's okay, nggak apa-apa. Nggak masalah kan ya? Nggak masalah, gue menerima kok semua takdir. Orang tua? Orang tua kebetulan biasanya tuh mereka selalu komentar. Kalau misalnya gue habis fight ada bengep-bengep tuh mereka kayak yang makanya jangan gitu, cari yang lain. Cuman yang kemarin kayak mereka terlalu kasihan sama gue, sampai nggak komen. Gue pulang tadi gue nggak berani pulang karena mata gue bener-bener kayak abis ditabok tapi mata doang kan. Gue nggak berani pulang, tapi akhirnya gue pulang dengan mata gue merah dan ada jahitannya. Terus nyokap gue kayak cuman diem aja. Jadi oke, bahkan nggak nanya masih mau fight atau enggak gitu, udah nggak nanya lagi. Malah jadi support semenjak itu. Mungkin dia mikir ternyata setaf itu ya. Berarti emang harus cedera dulu. Nah, lain kali kalau tanding cedera dulu. Cedera dulu baru dapat restu. Baru dapat restu. Wah, bisa juga. Ngomong-ngomong restu nih. Gue mikirnya udah kemana-mana tuh lah kalau udah ngomongin restu.
Banyak mungkin yang belum tahu. Termasuk gue juga nggak tahu sebenarnya Citra tuh punya cowok apa enggak. Atau punya calon suami mungkin. Lo ketawa. Enggak, udah itu jawaban gue. Enggak ada cowok, enggak ada calon suami. Doain aja ya semoga cepet dapet calon. Soalnya kan Dapet calon suami. kalau dan kabar yang pacar. beredar, Citra kan sempat deket dengan siapa ya? Gimana bilangnya? Oke, inisial aja lah. SR sama WT. Itu bener nggak? Yeah. Itu bener nggak? Untung Suwardi udah nikah ya. Kalau belum gue digosipin juga nih kayaknya. Itu Udah bener bukan nggak? BFF lagi. Itu bener nggak?